Para kan hadirat yang kami hormati. Sholawat. Lah kemudian yang buat pada manusia gilang gemilang secara teori manusia di akhir zaman ini rusak sudah meningkat. Kelimatnya nanti dia putus asa dari mengandalkan diri sendiri. Dia mengejar menikmati dengan ya terkabul kenikmatan bobotnya 50, tapi efeknya malah justru penderitaan 50, 150 masih rugi. Semakin rugi nanti dia akan tahu dengan hal itu dia putus asa mengandalkan diri sendiri, merasa buntu jalan, merasa gagal, merasa banyak dosanya. Inilah suatu mendekati anugerah yang biasa dari Allah. Satu langkah dia melihat anugerah dari Allah. Kok pada kondisi hati seperti itu dia tahu Tuhannya, maka dia tertuntung. Ini ada dalil-dalil pengalaman sejarah. Satu contoh pecelana sejarah Nabi Adam Rabbana dzolamna mendapat anugerah. Itu diantaranya. Ada lagi yang mengatakan tidak ada anugerah. Anugerah itu pemberian istimewa dari Allah. Tidak ada anugerah melainkan hati yang merasa hancur, merasa gagal, merasa buntu jalan, merasa dosa, merasa disertai al-muta'arridati li nafaqatil ilahiyah. Hati seperti itu kok dibarengi rasa membutuhkan pada Tuhannya, dia akan mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat akhir zaman ini mendekati itu. Kalau nanti panjenengan dengan orang yang rusak, hancur, panjang tuntun mau, dia akan mendapat anugerah. Karena keputusan hatinya, tidak mandirinya, hanya kelihatan sananya, maka Allah menganugerahkan luar biasa. Dan ternyata pengalaman pengamal ini dengan orang-orang seperti tadi ya, maka orang akhirnya diberi kesempatan merasakan yang tidak pernah dirasakan, bahkan kan orang lain tidak merasakan. Para hadirat wahdatu alhamdulillah, anugerah sangat mudah sekali para semua bisa. Apa ada suatu perpaduan adil dan al-karim? Kalau hanya al-adil kadang-kadang tersiksa, orang diadili disiksa. Tapi kalau diberi anugerah yang adil, masya Allah. Mungkin bisa kami contohkan, ada seorang pemimpin, orang tua, dia memberi hadiahnya pada 10 anaknya 10-10, jadi utuhnya anak 100. Mungkin diserahkan pada salah seorang, nah disitulah karena hilang atau lupa atau dinakali, maka tidak sampai pada jenis yang lainnya. Lah orang tuanya tahu, dah itu semua saya beri 100. Padahal kalau tidak demikian dia cuma 10. Tapi justru ada kondisi itulah dia berat 100 malahan. Itulah orang tua ya al-karim dan al-adil. Kalau kan nggak sah gitu ya. Kemudian di akhir zaman ini manusia sudah parah sekali. Tapi tidak terduga yang paling tinggi, paling bodoh, paling ya, semua mendapat anugerah yang sama rata para hadirat. Tanpa pandang bulu, aliran, golongan, bangsa manapun, kelamin, bahkan yang bodoh pun mendapat. Faktanya bisa. Ya Sayyidi ya Rasul, semua bisa kalau mau. Bahkan indahnya lagi yang dinamakan pengamal wahidiyah adalah yang mengamalkan dalam lembaran cara yang ditunjukkan atau yang mengamalkan sebagian daripadanya. Jadi kalau tadi mungkin bekerja kepada seorang diniati ma'um alif wahidiyah, maka sudah seperti yang semuanya. Para hadirat yang kami hormati. Lah diantaranya Allah. Lah sekarang kita dengan tauhid ya, supaya kita tidak pangkling. Mengapa Allah menurunkan doa anturiqona filud jati bahri wajah? Apa mungkin selain Allah mampu? Kudrat hanya satu Allah.
Allah menurunkan doa antughriqana fi lujjati bahril wahdah. Sebelumnya ada isyarah, sebelum itu, ya Allah, sebagaimana keahlian yang ada paduka. Ya Allah, sebagaimana keahlian, ya Allah, Allahumma. Satu lam pengagungan, mim berfungsi asmaul husna, berpadu. Allahumma kama anta ahli, sebagaimana keahlian yang ada pada paduka, ya Allah. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina, ya Allah, belah salawat salam barokah pada junjungan kami, ya Allah, wa maulana, dan pemimpin kami, wa syafi'ina, dan yang mensyafati kami, wa habibina, dan jantung hati kekasih kami, wa qurrati a'yun, dan jantung hati kami. Para hadirin, maka isyarah-isyarah kebutuhan kita manusia tentang kepemimpinan, perjalanan kepemimpinan, isyarah, maka kenikmatan anugerah sholawat, mudah-mudahan Allah menyesuaikan, memberikan kepada manusia, pada Rasulullah SAW, syafaat beliau yang relevan dengan kebutuhan status beliau dan kita umat yang butuh ini. Maka setelah itu kita berdoa, nas'aluka Allahumma bihaqihi antughriqana fi lujjati baril wahdah. Ya Allah, kumohon kepadamu dengan hak beliau yang kau percaya sebagai rahmatan lil alamin, sebagai Habibullah, sebagai syafi'ul ummam, ya Allah. Sudilah kira tenggelamlah kami ke dasar samudera keesaan paduka. Sungguh betapa ini Allah yang menurunkan, walaupun kelihatan mu'alif akidiyah, apa mungkin mu'alif bisa bergerak tanpa digerakkan oleh Allah? Dan relevansi kondisi zaman ini butuh gilang gemilang tentang iman, tentang nilai, tentang semuanya itu. Ini yang dengan Allah mencari dalam nilai ruhnya amal. Tentang keseluruhan agama, di samping itu ada yu'ti kulladzi khalqin haqqah. Kalau tadi dengan doa antughriqana disempurnakan wa tarzuqona, ya Allah, kumohon padamu dengan hak beliau, wa tarzuqona, limpailah kami rezeki kesempurnaan, ampunan paduka. Tidak bisa tanpa ampun Allah. Kita orang yang zalim kafar, yang tempatnya zalim kufur, tempatnya salah, tempatnya dimana bodoh dan seterusnya. Tanpa ampun Allah yang sempurna tidak mungkin para hadirin. Ampunan paduka sempurna, nikmat paduka yang sempurna, nikmat agama, nikmat syariah, nikmat hakikat, nikmat tauhid, nikmat perjuangan dan seterusnya. Para hadirin, kesempurnaan tentang sadar watama rifatika, kesempurnaan sadar paduka, kesempurnaan cinta dicinta paduka, kesempurnaan ridho diridho paduka. Mengapa Allah menurunkan suatu bentuk redaksi? Apa mungkin Allah bisa mampu? Semua serba Allah. Ini tauhid. Maka relevansi wahidah dan gilang gemilang sekali lebih jauh lagi dalam menyimpulkan. Kalau kita dituntun suatu sistem kejiwaan yang mudah labilah, dipupuk doa antughriqana fil lujjati bahril wahdah wa tarzuqona, sholawat, ditambah kita tawasul, ditambah lagi barik makhluk ibadah, ditambah lagi khud biyadi ya sayyidi wal ummati. Maka kalau ini sungguh ikhlas, maka itu adalah Allah sendiri yang menggerakkan masa berdoa, bentuk doa yang menggerakkan berdoa, yang berikan ijazah Allah sendiri, semua Allah sendiri.